حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan untuk hadir di tempat yang insyaallah mubarak ini. Salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Habibana, putranya padang pasir, mahkotanya Abdullah, pujaan Nabi Siti Aminah dan pemati Siti Aisyah, intan mardian di kota Madinah, bagaikan cahaya dan berkah. Tak lain dan tak bukan dari Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang berani memperoleh bendera kekafiran dan mempertentangdoskan perbedaan Islam. InsyaAllah pada Jumat yang mubarakah ini ada susunan acara yang bertindak sebagai muazzin pertama yakni Ananda Muhammad Fadlan, dan yang bertindak sebagai khatib adalah Muhammad Awal Syahrul, dan yang bertindak sebagai muazzin kedua yakni Muhammad Fahri Wijaya, dan yang bertindak sebagai imam yakni Ananda Ahmad Haikal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada khatib Ananda Awal Syahrul Ramadan dipersilakan dengan hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita mengulangi ucapan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena nikmat-nikmatnya yang telah tercurahkan kepada kita semua, sehingga kesehatan jasmani dan rohani masih menghiasi kita. Semoga rasa syukur yang kita panjatkan ini menjadi kunci lebih terbukanya pintu-pintu karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan bagimu, dan jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Sudah menjadi akidah bagi kaum muslimin bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjadikan khalifah di muka bumi ini, dan sekaligus menanggung rezeki hambanya. Karena tak satu pun di antara kita yang lahir di permukaan bumi ini yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya setiap di antara kita sebelum lahir diberikan pilihan, tentu ia tidak memilih menjadi orang miskin, tentu ia memilih untuk menjadi orang yang gagah, tentu ia memilih menjadi orang yang dengannya mendapatkan pujian dari manusia. Namun Allah menciptakan hambanya binikmatin baligh. Oleh karenanya, dalam Islam Allah tidak menjadikan pangkat dan jabatan sebagai standar kemuliaan. Allah tidak menjadikan harta benda yang kita miliki sebagai ukuran kemuliaan. Di sisi Allah, paras bukan ukuran kemuliaan. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Ini akidah seorang muslim, bahwa sesungguhnya rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berkeyakinan seperti itu, maka ia akan mengembalikan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah yang akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini, insya Allah. Sebagaimana perkataan Ibnu Sari, engkau tidak akan menyadari dan meyakini bahwa apa saja yang telah ditentukan oleh
Allah untukmu, maka tak satu pun yang dapat menghalanginya. Dan apa yang bukan untukmu, tak satu pun yang dapat mendirikannya kepadamu. Olehnya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah dalam hal mencari rezeki. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Allah hanya memperlambat turunnya rezeki kepadanya dan kemudian menurunkannya secara berangsur-angsur. Karena itu, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaikilah usahamu dalam meraih rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram." Namun, tidaklah dipahami atau merupakan pemahaman yang keliru ketika dengan alasan karena rezeki sudah ditentukan Allah, kita duduk berpangku tangan di rumah kemudian bermalas-malasan. Ini bukan merupakan ajaran Islam. Agama kita adalah agama yang mengajarkan tentang manhaj tawazun, keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apabila telah tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Bukanlah alasan dengan rezeki dan tawakal kepada Allah kemudian ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dari anak dan istrinya dengan alasan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sesungguhnya jasad memiliki hak darimu, dan keluargamu memiliki hak darimu, dan tamumu memiliki hak darimu, dan berilah setiap hak itu haknya." Di dalam mencari rezeki, kita diperintahkan mencari yang halal, dan kita boleh mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki. Bahkan bukan hal yang tercela ketika seseorang berniat menjadi orang kaya dalam agama ini. Sebab ketika dunia yang berada di tangan kita, maka kitalah yang mengatur dunia. Tetapi ketika dunia memasuki hati kita, maka kitalah yang diatur oleh dunia itu. Dan sungguh celaka orang yang diatur oleh dunianya. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang menjadikan urusan dunia sebagai perhatian utamanya, maka Allah akan membuat kesusahan dalam mencari dunia tersebut, dan bayang-bayang kemiskinan yang akan diletakkan tepat di hadapan matanya. Ia tidak akan mendapat apa-apa dari dunia ini selain apa yang telah dituliskan baginya atau takdir. Barang siapa yang menjadikan urusan akhirat sebagai fokus perhatiannya, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah, dan kekayaan akan diletakkan dalam hatinya. Dunia akan mendatanginya meskipun ia tidak mencarinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukanlah banyak sedikitnya harta yang menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, namun yang menjadi inti kebahagiaan seseorang adalah bila hartanya diberkahi. Betapa banyak orang yang diluaskan untuknya kehidupan dunia. Ia memiliki rumah bertingkat, tetapi rumah itu menjadi neraka baginya. Ada orang yang memiliki kendaraan yang banyak, namun kendaraan itu menjadi azab baginya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebab-sebab pintu rezeki dibuka, di antaranya yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemaksiatan adalah musibah dan malapetaka yang bisa menghilangkan keberkahan, menjadi sebab menahan menurunkan hujan dan keberkahan dari langit. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi orang-orang yang mengadukan permasalahannya. Ada yang mengadukan kebaru panjang, ada yang mengadukan kefakiran, ada yang mengadukan tidak punya anak. Beliau berkata, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Disebut sedekah berasal dari kata as-sidq yang berarti jujur. Orang yang bersedekah menampakkan kejujuran dan keyakinannya dengan ganti dari Allah. Bahkan dilipat gandakan dan diberikan dengan ganti yang lebih baik dari apa yang disedekahkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang ditanam dan menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir menumbuhkan 100 biji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nafkah dan infak yang paling mulia adalah ketika diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada para penuntut ilmu. Pada masa salafus saleh, para ulama mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal bukan karena mereka bertawakal pada apa yang ada di kantong saudaranya, namun karena ini merupakan anjuran bagi mereka yang memiliki keluasan harta untuk memperhatikan para penuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang lelaki yang memiliki saudara. Ia bekerja dan saudaranya menuntut ilmu. Ia mengadukan saudaranya kepada Rasulullah karena ia yang menafkahi saudaranya. Rasulullah berkata, karena ialah kamu diberikan rezeki oleh Allah. Semoga Allah melapangkan rezeki dan memberikan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alna Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala bima amar wa tahu amana anhu wa hadha wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyil qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa jannibna asyirka wal munkar. Rabbana taqabbal minna
salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idu lakum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصراط المستقيم صراط
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.